bisa dijelasin Bang, bagaimana nih Bang Rasman Nasution dipecat secara tidak hormat dari KAI sebelah? Kalau saya tidak bisa berpendapat tentang organisasi sebelah, organisasi manapun juga, kami harus mengurus rumah tangga kami sendiri, gitu. Tapi dia disebut sudah masuk sini Bang, apa itu betul atau tidak? Saya sudah bertanya kepada dan ini saya wakili selaku Ketua DPD 1 Kongres Advokat Indonesia Jakarta, bahwa informasi katanya saya Rasman sudah mendaftar di KAI kami di bawah kepemimpinan Pak Cucu itu benar. Jadi pendaftaran kami itu, organisasi kami ada digitalisasi full. Jadi orang bisa mendaftar kapan saja sepanjang memenuhi mengupload dokumen-dokumen. Jadi khususnya Rasman ini sudah mendaftar, tetapi langsung menjadi anggota yang sah itu belum. Sabar dulu. Jadi seseorang itu khususnya Rasman di sini masih perlu melakukan verifikasi data-data yang dimiliki. Dan juga saudara Rasman belum mendapat, dia kan sudah tunjukkan kartu anggota ya di medsos. Dia baru sepanjang foto itu aja. Dia belum mendapat secara fisik. Karena Kongres Advokat Indonesia kami ini tidak mudah untuk menjadi anggota yang sah. Jadi khususnya saudara Rasman harus melewati beberapa tahap mengklarifikasikan semua dokumen maupun isu-isu di masyarakat yang ada. Banyak pertanyaan tentang kalau kami mendaftar ya, kita menanya bagaimana ijazahnya, kalau ada bukti SK penyumpahan di pengadilan tinggi itu harus diverifikasi benar tidak, kalau ada ijazah E1 itu diverifikasi benar tidak, itu. Jadi orang boleh saja mendaftar, tetapi khususnya Rasman belum mendapat fisiknya, izin itu belum, kartu belum ada, gitu ya. Kalau kami sudah ada kartu, nah itu sah selaku anggota, gitu. Tapi Bang, itu tadi kan yang di media sosial disebutkan kartu anggota Bang. Berarti apakah itu manipulatif atau seperti apa? Itu masih foto. Oh, Mas. Jadi Anda seperti mau tes di kepolisian, tes SIM ya. Anda tuh pas tes SIM kalau lulus kan keluar SIM. Nah kalau Anda menggunakan motor, mobil pasti bawa SIM. Nah saat polisi nangkap, kalau tunjukin foto kan tidak sah. Ya sama seperti itu juga ya. Jadi intinya adalah organisasi kami ini, Kongres Advokat Indonesia ini punya kode etik, punya rule bagaimana mengatur tingkah laku anggotanya. Siapapun, bukan saja Rasman, siapapun anggota yang masuk di Kongres Advokat Indonesia harus tunduk pada aturan. Dari organisasi manapun anggota mau berpindah ke Kongres Advokat Indonesia, kita bisa welcome. Tetapi saat menjadi anggota, Anda harus tunduk. Kalau langgar kode etik aturan Kongres Advokat Indonesia, dipecat juga. Ini bukan tempat berlindungnya siapapun juga di sini. Ini organisasi profesional. Organisasi punya kode etik. Nah Bang, beberapa selebriti seperti Uya Kuya, terus mungkin Denis ya, Nah, itu menganggap bahwa Rasman melakukan pelanggaran kode etik. Ya. Seperti apa? ya silakan aja. Misalnya ada anggota kami yang sah ya, yang sah selaku anggota. Kalau Rasman kan belum, dia masih perlu verifikasi. Kalau ada sekalipun anggota kami yang melakukan dugaan pelanggaran kode etik, silakan mengadu pada kami. Jadi kami sudah ada memang tim Dewan Kehormatan yang mengurus masalah etik. Silakan mengadu, membawa bukti apa dugaan pelanggaran kode etik, apa dugaan tindak pidana, silakan mengadu. Pasti kami akan akomodir. Gitu. Kalau dari anggota KAI Pak Cucu yang sekarang ini, seandainya kan udah dengar kabar mau masuk ke sini Bang Iya. Rasmannya. Nah itu kalian sebagai pengurus yang terdapat di dalam organisasi ini, gimana Pak reaksinya Pak? Saya sudah katakan tadi kan, setiap advokat boleh mendaftar di KAI, tapi pas daftar langsung sah, tidak bisa begitu.
harus ada proses verifikasi. Proses verifikasi, apalagi anggota yang mungkin ada informasi di masyarakat, beredar informasi, banyak permasalahan, ya pasti akan diverifikasi. Gitu. Pasti akan dipertanyakan. Kalau dipertanyakan masalah legalitas surat, misalnya ijazah dan lain-lain, ya harus dia menunjukkan bahwa legalisasi dokumen-dokumen tersebut harus dilegalisasi dengan lembaga pemerintah, lembaga yang jelas, yang punya kewenangan tentang itu. Itu proses verifikasi itu berapa lama? Ya tergantung, kita minta untuk verifikasi itu klarifikasi, kalau udah dijawab-jawab ya selamanya juga nggak bisa, gitu ya. Gitu. Dan katanya kalau mau masuk itu ada rekomendasi juga ya Pak? Iya, biasa kalau dari wilayah kan, Mm-mm. pasti wilayah dari, misalnya dari DKI, ya harus rekomendasi dari DKI. Kalau wilayah provinsi lain, rekomendasi dari wilayah lain gitu loh. Tapi kalau ada banyak pengaduan, ya kita harus klarifikasi, begitu. Tapi Bang, ini tanya aja misalnya apakah misalnya kalau seorang lawyer sudah dipecat secara tidak hormat dari keorganisasiannya, apakah itu biasanya mudah Bang masuk ke organisasi lain, sedangkan ketika lawyer tidak berorganisasi dia nggak bisa beracara Bang? Gimana? Maka saya katakan tadi, setiap organisasi itu punya aturan yang harus mensyaratkan seseorang, misalnya anak Anda kan daftar sekolah, minimal kan kalau SMP kan punya ijazah SD, kan begitu, diverifikasi. Seperti itu juga kami advokat, kami lampirkan ijazah S1, kami lampirkan surat SK, seperti kami dulu dari pengadilan tinggi, ada surat pengangkatan dari organisasi, atau ada surat penyumpahan dari pengadilan tinggi masing-masing daerah, gitu kan? Ada KTP, ada kartu anggota organisasi, kan begitu. Nah itu perlu. Saat kita verifikasi ini tidak sesuai aslinya atau diduga adanya memasukkan sesuatu, ya pasti bisa dibatalkan. Maka kalau ada masalah, silakan melakukan pengaduan. Gitu. Begitu. Tapi untuk metode untuk nge-blacklist seorang lawyer itu sebetulnya berlaku nggak sih Bang untuk semua organisasi? Ya sebenarnya bukan blacklist ya, artinya ya. Kalau ada permasalahan silakan mengadu supaya Dewan Etik akan bekerja. Gitu. Kita kan antar organisasi kan bisa saling menginformasikan. Gitu ya. Apalagi kalau ada informasi-informasi yang patut diduga atau syarat formal menjadi anggota itu tidak terpenuhi, ya silakan menginformasikan. Gitu. Abang itu kartunya itu asli atau gimana? Yang mana? Tentang keabsahan Kartu yang ditunjukkan di medsosnya itu asli atau gimana? kartu keanggotaan kan diposting tuh di Baru sebatas foto, ya, foto digital. Oh, Baru. Jadi kami itu mendaftar di Komunitas Advokat Indonesia itu kami sudah punya aplikasi, kami digital, full digitalisasi ya. Organisasi advokat mungkin baru kami. Jadi kami itu mendaftar itu pakai handphone aja. Handphone, terus langsung keluar anggotanya, bisa keluar. Kita mengupload data. Data ini kalau upload kan nggak tahu kebenarannya. Jadi anggota itu akan dipanggil untuk diverifikasi. Begitu. Jadi mau lihat? Nah, gini ya. Seperti ini. Ini kan aplikasi kami. Gitu. Aplikasi kami. sip. Ya. Ya. Terus kami kalau mau masuk, ya, login. Ya ini kita login ya, sahabat. Nah, seperti saya kan, langsung loginnya sudah langsung. Berarti sudah selesai Bang. Ya, gitu.
Nanti kalau mau cek kartunya, bisa keluar kartunya. Gitu. Bisa keluar kartunya. Tetapi kalau kita hanya punya kartu, tidak mendapat fisiknya, tidak disahkan secara resmi satu-satu oleh organisasi, ya kita juga sebatas foto doang. Karena perlu tahapan lagi. Gitu. Nah seperti ini, ya, seperti Barbie, ya, seperti Barbie ini kalau sahnya selaku anggota Kongres Advokat Indonesia harus bisa tunjukkan fisiknya. Ini setiap mau beracara di pengadilan, mau ke kepolisian, ke kejaksaan, harus bawa ini. Harus tunjukkan dari manapun juga, baru sah selaku anggota Kongres Advokat Indonesia. Gitu ya. Ya. Apalagi sekarang kan sudah masuk dalam jajaran pengurus untuk DKI Jakarta ya Bang ya, Ya, betul. sebagai Humas DKI Jakarta gitu. Keasliannya bisa di scan, Kenapa? Bisa. keasliannya di scan. Iya. Oh iya, Bisa. iya. Bisa ditipu, Bang. Nah, ini bisa di scan, ada barcode-nya juga. Ada Iya, iya. barcode-nya. Ada barcode-nya juga. Jadi, Ini barcode. barcode-nya. Ya. Putar barcode-nya di belakang. Nah, itu ada barcode-nya tuh. Jadi identitas advokat ini langsung terdetek. Ada fisik dan digitalnya juga ada. Ini Ya. barcode depan, barcode belakang. Ini yang ngurus semua. Ya. Ini yang ngurus. Iya. Gitu. Kalau banyak yang nipu ID card yang belum bisa ditipu. Oh Nah, ya, Jadi ada keasliannya di scan, kalau di scan muncul data-data yang asli. Itu baru yang benar. Jadi asli. baru yang benar. Betul. Coba kita lihat. Kita scan. Cek. Nah, Nah, ya ini. Nah, langsung ini. keluar Langsung perusahaan. masuk. Ya. Ini langsung masuk. Nah, itu siapa ini? Barbie. Barbie. Tuh, langsung keluar nih barcode-nya. Nah, tapi tetap harus membutuhkan fisik ini. Ya. Ini bukti sahnya menjadi anggota. Dan ini diserahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Kalau di scroll lagi, Bang, punten. Oh, isinya apa aja di dalam yang scan barcode? Yang tadi. Nah, identitas Barbie. Oh, iya. Identitas. Jadi seorang cek keluar barcode gitu. Tapi untuk sahnya bisa beracara, melakukan litigasi, non litigasi harus dibawa ini, harus dibawa, tidak bisa difoto, gitu. WA aku langsung. Udah WA aku langsung tadi. Terus aku juga udah sampaikan ke Bang Rudi. Intinya ya beliau sudah lihat hasil statement aku yang tadi malam yang sama Iya. Bang juga. Apa tuh? Dia bilang terima kasih saya udah melihat statement kamu gitu kan. Terus aku bilang oh iya Bang, aku bilang terus aku bilang ya gimana Bang, aku mohon maaf aku bilang karena kan kita kan berdasarkan opini publik dan banyak laporan juga gitu loh. Jadi semenjak ada berita ini dari KAI juga jadi pro dan kontra juga nih sesama pengurus juga gitu kan. Terus sampai IG pun jadi ikut diserang juga, aku bilang seperti itu. Terus tadi beliau jelasin, iya tapi kan saya data-data semua kan udah saya serahkan semua seperti itu. Terus aku bilang, ya coba aja ditunggu aja dulu, masih dalam proses, aku bilang kayak gitu sih. Terus tadi beliau bilang, iya tadi pagi saya cari kamu, katanya kan Pak Presiden kan gelar dokter tadi pagi di Universitas Borobudur. Sebenarnya kan aku juga diminta Pak Presiden datang. Cuman kan banyak hal yang aku harus urusin, jadi aku memang tadi nggak datang. Ternyata Bang Rasman, saya cari-cari kamu loh katanya tadi di WA begitu kan, kamunya kok nggak ada katanya. Ya Bang, tadi aku masih ada kerjaan sedikit, aku bilang gitu. Terus oh ya udah, makasih ya Pum ya. Pokoknya kalau bisa ya kita saling mensupport lah, saling menghargai lah katanya seperti itu. Oh iya ya Bang, siap, aku ngomong begitu sih. Ya tapi kan kembali lagi nanti kan semua kan masih verifikasi ya Bang ya. Ya, Jadi harus verifikasi. nanti keputusan dari organisasi kan begitu. Iya. Kalau kita kan cuma punya saran, punya Iya. apa namanya saran dan mungkin ada yang dikritik, ada yang pro dan kontra gitu kan. Karena kan bagaimana ya, mungkin udah terlalu banyak banget laporannya kan begitu. Tapi kan kembali lagi kalau di sini kan aku sebagai humas, abang juga sebagai ketua, ya kita tinggal melihat prosesnya aja Iya. nanti dari organisasi yang menentukan seperti apa, layak atau tidak, disahkan atau tidak kan gitu. Tapi artinya dari Bang Rasman minta
ke KBRB untuk mohon dibantu Iya, gitu ya bahasanya. mungkin seperti itu. Tadi nanti aku liatin WA-nya tadi udah langsung direct ke aku karena kan ya sebenarnya aku sama Bang Rasman juga udah temenan sih, udah lama juga. Kita pernah satu partneran juga untuk kasusnya Vicky Prasetyo di aku Sunan Kalijaga, Bang Rasman gitu kan. Ya cuman kan mungkin setiap pengacara punya karakter yang beda-beda ya. Mungkin ada yang temperamen, ada yang kalau aku kan kalem-kalem aja gitu. Ya mungkin kembali lagi kan sifat masing-masing itu yang akan nanti akhirnya menjadi penilaian orang apakah seseorang itu nyaman atau tidak. Karena kan ya biasanya kita kalau di dunia pengacara agak drop juga sih kalau aku sampai kuasa hukum aku diputus klien kan begitu. Itu kan sebetulnya kayak harga diri dong gitu. Tapi kan kembali lagi setiap orang kan punya karakter yang berbeda. Ada yang mungkin menyikapinya juga malah kalau perlu kliennya ditantang juga, ada yang seperti itu. Ada juga yang mungkin waduh itu kan aib juga ya kan, jangan sampai publik tahu kan gitu. Ataupun mungkin untuk pengacara-pengacara yang lain ya dijadikan pelajaran juga gitu loh, bahwa tetap kita kan bukan menjadi kuasa hukum itu bisa bebas suka-suka kita, tapi kita tetap menjunjung tinggi kenyamanan untuk dari klien kita tersebut. Makanya jangan pernah kan sebisa mungkin aib-aib klien juga kita buka sendiri atau kita menyerang klien kita sendiri kan seperti itu. Itu kode etik yang sebetulnya kita juga disumpah dan kita juga nggak bisa sembarangan karena kan diawasi oleh organisasi. Kayak aku walaupun artis juga bisa aja kan karena aku artis kontroversi, wah bodo amat gitu. Tapi aku aja yang mungkin aku 2016 ya baru PKPA kan, baru ada berita acara sumpah. Jadi baru 6 tahun lah ya yang resmi jadi pengacara. Itu pun aku sangat jaga-jaga kan. Karena menurut aku kalau bicara hukum tuh nggak bisa diplesetin. Tapi kalau bicara entertainment bebas ya kan. Gue mau lucuan diri gue kek, mau gue ngelawak kek, mau gue jadi halu kek, mau jadi apa kek. Tapi kalau bicara hukum itu kan bahaya ya. Jadi apalagi ketika kepercayaan orang nanti udah mulai gak ada, mulut ke mulut ya kan. Terus kita terlalu frontal juga gitu. Jadi kode etik lah itu yang organisasi memang kita sudah disumpah gitu. Jadi kita nggak bisa berperilaku seenaknya aja. Pusing lihat kelakuan kau, sakit otak kau. Pala bapak kau, pala bapak kau, pala